Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan Tante berharap adik-adik sekolah Minggu semuanya sudah makan, sudah mandi, dan sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita tidak dapat datang ke gereja karena situasi pandemi COVID-19, tapi itu tidak membatasi kita untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang Tante ingin mengajak adik-adik sekolah Minggu untuk membuka Alkitabnya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante mau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Tante akan membaca bagi kita semua. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Oke, adik-adik sekolah Minggu, firman Tuhan saat ini berbicara tentang hidup rukun yang mendatangkan berkat. Tante mau tanya kepada kita semua, pernahkah kita rebutan mainan bersama teman, adik, atau abang, atau kakaknya? Wah, pasti adik-adik sekolah Minggu pernah melakukannya, bukan? Nah, ketika kita saling rebutan mainan, apa yang terjadi di sana? Pasti tidak ada yang mau mengalahkan. Pasti semua ingin memiliki mainan itu. Jadi, ketika kita saling rebutan mainan, pasti di sana ada yang nangis, ada yang marah, lalu ada juga mainannya jadi terbuang. Karena apa? Ketika rebutan mainan, ini mainanku, ini mainanku, mainanku. Tiba-tiba mainannya terbuang, jatuh, lalu rusak. Nah, akhirnya ketika kita saling rebutan mainan, hasilnya apa? Hasilnya kita jadi nangis, kita jadi marah, dan mainannya rusak. Akhirnya mainannya dibuang ke tempat sampah dan tidak bisa lagi digunakan. Oke, firman Tuhan saat ini ingin mengatakan kepada kita, kalau di dalam kemarahan, di dalam kebencian, tidak ada orang yang diuntungkan. Justru ketika kita marah, ketika kita benci, ketika kita ingin ribut dengan kakak kita, abang kita, teman kita, iblis akan senang tinggal bersama-sama dengan kita. Ingat ya adik-adik sekolah Minggu, kalau iblis itu senang sekali dengan keadaan yang tidak rukun. Iblis itu senang dengan keributan,
dengan kemarahan. Nah, jadi ketika adik-adik sekolah minggu hatinya lagi marah, lagi benci, lagi kecewa, lagi dendam dengan temannya, hati-hati, berarti di dalam hatinya iblis sedang tinggal, bukan Tuhan Yesus lagi. Nah, demikian dengan firman Tuhan kita pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini adalah sebuah nyanyian Daud. Nyanyian Daud yang ingin mengatakan kepada kita semua anak-anak sekolah minggu untuk dapat hidup dengan rukun. Bagaimana hidup dengan rukun? Oke, pasti adik-adik sekolah minggu pernah belajar kan hidup rukun itu bagaimana? Hidup rukun itu ada di dalamnya damai, tidak ada keributan, tidak ada kemarahan, saling tolong-menolong, mau mengalah, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita hidup rukun di dalam keluarga, Daud mengatakan di dalam firman Tuhan kita saat ini, Tuhan akan mendatangkan kepada kita sebuah berkat, sebuah kasih sayang Tuhan kepada kita untuk anak-anak sekolah minggu dan keluarga kita. Bagaimana itu kasih sayang Tuhan? Tuhan akan beri kita napas kehidupan. Tuhan akan cukupkan makan kita, minum kita. Tuhan berikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat sekolah, dapat bermain. Tuhan berikan kita keluarga yang baik. Nah, itu semua adalah berkat-berkat Tuhan. Kalau kita menjadi seorang yang pembawa damai, yang melakukan hidup rukun di tengah-tengah keluarga kita, pastilah keluarga kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, dan di dalam hati kita Tuhan Yesus akan senantiasa tinggal. Jadi, kalau kita menjadi anak yang baik, iblis itu takut sama kita. Namun, ketika kita mau membantu orang tua, kita mau belajar dengan baik, kita mau berdoa setiap bangun tidur, makan, dan mau tidur, dan lain sebagainya, percayalah kita akan senantiasa menerima kasih sayang dari Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan Tuhan kami menjadi anak-anak yang baik, yang dapat melakukan hidup rukun di mana saja kami berada. Terlebih Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami dapat menerima kasih sayang dari Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.